Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya sudah seger-seger, sudah sehat-sehat semuanya kelihatannya ya, anak-anak. Kita akan belajar tentang ini. Kelihatan ya, anak-anak? Oke. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Gambar apa ini? Ini gambar apa ini? Patung. Gambar patung. Patung ini letaknya di mana? Patung. Bali. Di Bali. Siapa yang pernah pergi ke sini? Enggak pernah. Belum pernah ya. Saya doakan kalau pandemi sudah tidak ada, kalian bisa kembali ke sini ya. Bisa datang ke sini. Kemudian ini apa ini? Patung Garuda Wisnu Kencana, Pak. Ya, ini patungnya siapa ini? Wajahnya siapa ini? Ya, anak-anak nggak tahu ya. Taunya artis Korea semuanya hafal kalau artis Korea ya. Ini jagonya Humairah ini pasukannya. Ini namanya presiden kita yang dulu ahli membuat pesawat siapa? Iya, Habibie. Kalau B.J. Habibie sekarang masih hidup apa sudah meninggal dunia ya? Sudah meninggal. Iya, beliau itu sudah meninggal dunia. Pernah jadi presiden Indonesia dan orangnya jenius. Sampai dia dikontrak oleh luar negeri untuk membuat pesawat terbang. Nah, ini membuat pesawat terbang. Ini orangnya kecil tapi otaknya sangat cerdas anak-anak. Bahkan hasil dari dia bekerja di luar negeri, beliau gunakan untuk membiayai sebuah sekolah terkenal. Jadi beliau mendirikan sekolah dan semuanya dibiayai. Uang sakunya anak-anaknya dan lain-lain ya. Kemudian ini gambar apa ini? Yang ini. Ayo gambar apa? Patung Surabaya. Iya, ini patung yang ada di Surabaya. Kira-kira ketika saya menunjukkan seperti ini, apa tujuan Pak Guru menunjukkan gambar seperti ini? Kenapa? Saya tunjukkan kayak seperti ini. Iya, kita akan belajar SPDP. Belajar tentang apa? Patung. Patung apa? Karya seni patung. Karya seni patung, kurang tepat. Tadi pagi yang sudah belajar, yang sudah melihat halaman 27, merangkum, pasti sudah tahu. Ya, sebentar. Saya cek dulu sebelum saya lanjutkan. Coba angkat tangannya. Saya lihat sekarang, siapa yang sudah merangkum? Belum. Nah, yang belum ini nanti nilainya tidak bisa di atas 90. Tapi saya sudah melakukan tugas. Iya, tapi itu tinggal bahasa daerah. Ya, pagi hari itu harus dikerjakan. Ketika Zoom, Pak Guru nanti akan bertanya, bahkan melihat mana Afrizal hasil kerjanya. Nanti bukunya ditunjukkan begini, ya. Mulai besok seperti itu ya. Jadi pagi hari kalian kerjakan dulu tugasnya. Kemudian pada waktu Zoom, Pak Guru akan bertanya, mana Naufal hasil rangkumannya, tunjukkan nanti di layarnya ya. Mana? Loh, ini kok ada kata siapa? Anak senapon tulisannya. Ayo diganti. Afif, namamu kok anak senapon? Ayo diganti. Ya. Ayo pastikan selalu mematikan mic-nya ya, anak-anak ya. Biar kalian bisa mendengarkan suara Pak Guru dengan bagus. Kalau nanti mau menjawab baru dihidupkan ya. Baik, saya lanjutkan. Setiap pagi kalian lihat Google Classroom-nya, lakukan pembiasaan pagi. Tadi pembiasaan paginya apa saja? Nyapu rumah. Ya, rumah jangan. Nyapu. Iya, bagus.
Bukan nyapu rumah, rumahnya disapu sama. Lah ini kok namanya Lenovo. Afif, namamu kok Lenovo, Afif? Diganti, Afif. Bukan nama saya, Pak. Diganti. Di rename namamu, nomor absen dan nama ya. Iya, Terima Pak. kasih. Tadi pagi kegiatan kalian adalah satu, menyapu halaman, menyapu teras rumah dan tamu. Kemudian menghafal doa pagi dan seterusnya. Oke, besok disiapkan itu dulu pagi, mengerjakan tugas paginya. Pada waktu Zoom saya tanyakan ya. Begitu Nana ya. Oke, bisa kita lanjutkan? Ini saya sambil melihat wajah-wajahnya. Oke, nah. Baik, saya lanjutkan tadi ya Nana ya. Nah nih. Oke, kita akan belajar apa hari ini? SPDP. SPDP. Tentang apa? Tentang patung. patung apa? Patung. Iya, patung Nusantara. Nah, ini. Yang kita pelajari adalah patung Nusantara. Kok Nusantara ini salah ketik ya. Patung Nusantara yang betul ya. Ini contoh patung Nusantara. Kamu bisa membuat patung seperti ini? Nggak bisa. Oh, enggak bisa. Karena belum mencoba ya. Insya Allah nanti kalau belajar pasti bisa. Kita lanjutkan. Nah, sebentar. Siapa yang tahu apa itu patung Nusantara? Patung yang dibuat oleh Karya anak seni. bangsa. Patung dengan budaya Nusantara tersebut dari tanah liat. Nah, saya tanyakan dulu. Ayo angkat tangan. Siapa yang ingin menjawab? Apa itu patung Nusantara? Raise hand dulu. Raise hand dulu. Carla dimatikan dulu mic-nya. Afrizal dimatikan dulu. Yang mau menjawab silakan ditekan angkat tangan. Akan saya lihat apa patung Nusantara itu. Silakan. Bisa tekan angkat tangan di itu laptopnya atau di HP-nya. Ya, silakan Raffi Wahyu. Apa patung Nusantara? Karya seni patung yang berhubungan dengan budaya Indonesia. Oke, bagus sekali. Nilai 90. Yang lain. Apa patung Nusantara? Pakai resen anak-anak. Resennya itu pakai di situ ada gambar tangan, tangannya diklik ya. Nah, ada jempol, ada nangis, ada kaget itu. Kayak Pak Guru ini misalkan nanti resen. Nah, ini lihat gambarnya Pak Guru. Ada gambar kayak gini, berarti mau menjawab ya. Belajar seperti itu. Kalau gini, oh bagus. Nah, kalau ini menangis, nah ini Anindya suka menangis. Nah, dan seterusnya. Ya. Silakan yang mau menjawab. Angkat tangan, bukan like, tapi angkat tangan, raise hand. Silakan yang mau raise hand. Klik tangan. Adis tidak pakai tangan. Revi, silakan Revi. Revi Ferdian, silakan menjawab. Apa itu patung Nusantara? Oh belum, Revi belum siap. Yang lain silakan. Resen. Resennya kayak Pak Guru. Resennya pakai gini. Nah, pakai gini. Dicari di tombol Zahra, silakan Zahra menjawab. Patung yang memiliki pemaparan ekspresi. Patung yang memiliki paparan ekspresi. Hampir betul. Nilai 100 kurangi 10. Ayo yang lain. Saya Pak. Resen. Nah, Naufal Anala. Patung yang memiliki
pemaparan ekspresi, gagasan, ide, dan seni yang berasal dari Indonesia. Diulangi lagi. Patung yang memiliki Mana wajahmu Pak? Nggak kelihatan Pak Guru. Jadi gelap. Nah, gitu biar gantengnya kelihatan. Ayo. Apa? patung yang memiliki paparan ekspresi, gagasan, ide yang berasal dari Indonesia. Ya, bagus. Sudah bagus. Itu tadi namanya patung Nusantara. Siapa lagi yang menjawab? Silakan. Ada lagi yang mau menjawab? Apa sih patung Nusantara itu? Kenapa kok bukan patung Jawa, patung Sulawesi, patung Sumatera, kok patung Nusantara? Ya, silakan pakai raise hand. Raise hand-nya ada di sini. Nah, kayak Pak Guru begitu. Bisa kan dari raise hand? Ayo, belum bisa ya. Ya latihan nanti ya. Ayo resenya dicari di layarmu. Ya, M. Jiven, Arya Gun, silakan menjawab. Mic-nya dihidupkan dulu, Mas. Patung Nusantara adalah patung yang memiliki pemaparan ekspresi, gagasan, ide, dan seni yang berasal dari Indonesia. Ya, bagus. Nah, itu jawaban dari Jiven sama jawaban dari Naufal itu pengertian dari patung Nusantara, ya. Boleh ditulis anak-anak, ditambahkan di buku kalian, dicatat. Saya tampilkan di monitor ya. Ya, yang kita bahas adalah patung Nusantara. Nah ini, patung Nusantara adalah patung yang memiliki pemaparan ekspresi. Tahu ekspresi ya anak-anak ya? Tahu nggak ekspresi? Kamu lihat patung ini. Nah, patung yang ini perempuan apa laki-laki? Perempuan. Kayak mirip siapa ini ya? Ya mirip patungnya ya. Kalau yang ini juga, nah ini perutnya gendut ya perutnya ya. Dari 4 patung ini memiliki ekspresi yang berbeda. Jadi ekspresi itu adalah sesuatu yang kita bisa lihat dari model wajahnya. Ekspresi marah, ekspresi sedih, dan lain-lain. Memiliki ciri-ciri tertentu ya. Coba sekarang saya lihat kalian. Semuanya melihat ke Pak Guru. Ya, melotot. Melotot. Tersenyum. Marah. Nangis. Nah, itu namanya ekspresi. Coba semuanya ekspresi marah. Ekspresi marah. Ya. Ekspresi kalau tidak boleh main HP sama orang tuanya. Nah, itu namanya ekspresi ya. Wah, itu Afif ekspresinya kayak patung tadi wajahnya. Baik. Muhammad Rafa ekspresinya kayak Cristiano Ronaldo. Rambutnya, modelnya ya. Baik, saya lanjutkan. Itu adalah ekspresi. Jadi, patung Nusantara adalah patung yang memiliki pemaparan ekspresi, gagasan, ide, dan seni yang berasal dari Indonesia. Ya, patungnya punya sebuah gagasan. Apa sih gagasannya? Misalkan patung ini ya. Ini punya gagasan apa kira-kira ya? Oh, yang ini menunjukkan ciri khas orang Jawa misalkan. Ya. Idenya untuk apa? Oh, idenya misalkan nanti dengan patung ini orang-orang akan mengetahui bahwa Bapak siapa tadi yang pegang pesawat?
Habibie. Nah, ini ekspresinya kan macam-macam. Kalau kamu lihat ekspresinya B.J. Habibie ini kan beliaunya tersenyum gitu kan, bahagia sambil pegang pesawat. Nah, gagasannya adalah bahwa B.J. Habibie itu seorang tokoh yang bisa menciptakan pesawat. Termasuk yang sebelah sini. Nah, ini ekspresinya bagaimana ini? Ekspresinya bagaimana? Kamu lihat. Ya, senyum, damai, berwibawa. Ya. Kemudian banyak perhiasannya. Banyak perhiasannya ya. Itu ya. Ekspresi, gagasannya dan idenya. Kemudian di sini ditunjukkan mengandung nilai seni ya, mengandung nilai seni. Nah, ini seninya macam-macam ya. Kamu lihat, nah yang patung yang ini nilai seninya kamu lihat ini, wah dibuat ini kan sebenarnya tumbuhan laut ya yang ini ya, atau tumbuhan air lah, rumput laut. Kenapa rumput lautnya dibuat seperti ini? Kenapa buayanya dibuat miring kayak seperti ini? Ini merupakan nilai seni. Persahabatan. Nilai seni yang digambarkan ya. Kemudian semua ini berasal dari Indonesia. Begitu. Indonesia. Baik, kita ulangi lagi. Silakan ditulis. Apa itu patung Nusantara? Patung Nusantara adalah patung yang memiliki ekspresi, gagasan, dan karya seni yang berasal dari Indonesia. Oke, selanjutkan cara membuatnya. Cara membuatnya kalian tadi sudah merangkum, pasti tahu ya. Cara membuatnya tadi di rangkuman ada 2 bahan yang kamu baca ya. Oke, kita mulai dari bahan. Bahannya kamu lihat ini ya, anak-anak. Bahannya, saya ingin bertanya dulu. Sambil kamu lihat gambarnya dulu ya. Kalau yang buat patung ini kayaknya mirip Mas Noval ini ya, rambutnya dan bentuk tubuhnya. Mungkin Mas Noval suka membuat patung, ya. Oke, sekarang saya akan bertanya kepada siapa ya? Kepada Ayu. Ayu biadak ngelamun ini, kayaknya ngelamun Ayu. Ayu, gambar tadi itu dibuat dari bahan apa? Apa Ayu? Tanah liat. Menurut Ayu terbuat dari tanah liat ya. Kemudian menurut Carla terbuat dari apa? Tanah liat juga, Pak. Oh, tanah liat juga. Menurut Wildan terbuat dari apa? Tanah liat. Tanah liat. Menurut Anin terbuat dari apa? Tanah liat. Ya, betul. Kalau kita perhatikan anak-anak, ini terbuat dari liat. Selain dari tanah liat, bahan yang kita gunakan apa ya lagi yang bisa dibuat patung? Ayu. Apa lagi? Batu. Apa lagi? Koran. Koran. Itu ya. Yang pertama tanah liat. Oh, kali di sini. Yang pertama yang kita bisa gunakan tanah liat. Saya tulis dulu ya. Juga kamu tulis di buku catatanmu. Silakan. Yang pertama adalah tanah liat. Tanah liat. Tanah liat. Terus apa lagi? Selain tanah liat? Bubur kertas. Plastisin. Kertas. Koran. Plastisin. Koran yang dibasahi. Koran yang dibasahi nanti menjadi apa? Bubur kertas. Bubur kertas. Apalagi? Semen. Semen ya, semen ya. Apalagi? Batu. Apalagi? Kayu. Ya, ini.
Oke, ternyata kita bisa membuat patung itu dari 6 bahan yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah tanah liat, bubur kertas, plastisin, semen, batu, dan kayu. Ya. Jadi ketika kalian membaca buku, yang ada di buku dari apa anak-anak bahan-bahannya? Bubur kertas. Tanah liat. Tanah liat. Tanah liat. Tanah liat. Tanah liat. Kertas. Nah, ini apa tanah liat ini? Tanah liat. Ya. Terbuat dari apa? Tanah liat. Semen kayu. Iya, apa tadi? Tanah liat, liat ya. Yang di buku yang sudah merangkum pasti tahu. Yang bahannya tanah liat dan Tanah liat. Tanah liat. bubur kertas. Ya. Iya. Jadi itu tanah liat dan bubur kertas. Kemudian di situ juga dijelaskan cara membuatnya. Bahkan di buku paket dijelaskan cara membuat bubur kertas itu seperti apa dari sana ya. Nanti kamu baca lagi. Nah ini ya. Kemudian cara membuatnya Nana. Nah seperti ini. Kalau yang ini kayaknya terbuat dari dari apa ini? Dari persisin ya. Tanah liat. Tanah liat. Kalau yang ini? Tanah liat. Tanah liat. Ini? Tanah liat. Tanah liat. Ya. Ya, ini proses membentuknya ya, proses pembentukannya. Ya. Baik, sudah selesai untuk materinya. Sekarang saya ingin ada di antara kalian yang ingin merangkum, menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Mulai pertama sampai terakhir. Silakan, raise hand. Siapa yang mau presentasi pembelajaran SPDP hari ini? Siapa seperti ini? Nah ini Adis ya, mau presentasi. Kok raise hand Adis? Silakan Adis. Adis mau presentasi? Oh belum siap. Silakan yang mau presentasi anak-anak atau menyimpulkan hasil belajar kita hari ini SPDP. Patung Nusantara. Patung Nusantara adalah titik. Kemudian patung Nusantara bahannya terbuat dari titik. Cara membuatnya dengan cara beri gambaran sebentar gitu aja. Ayo siapa yang mau? Langsung nilainya 100. Ayo, siapa yang berani? Saya zoom, kayak presenter itu loh. Saya pin nanti, jadi kamu kelihatan zoom. Ingat, ini direkam ya. Nanti hasil rekamannya bisa kalian lihat di YouTube. Wah, keren kan? Kalau lupa atau ada materi yang tidak ditulis, nanti bisa dilihat di YouTube untuk dilihat kembali ya. Tujuannya adalah biar mudah untuk mengulang. Oh, ini ada yang mau presentasi. Nuri. Siap Nuri? Ya. Oke, bentar saya pin dulu. Ya, silakan Nuri, mulai. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, banyak oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Patung Nusantara adalah patung yang dimiliki penamparan ekspresi, gagasan, ide, dan seni yang berasal dari Indonesia. Ya, bagus. Tepuk tangan semuanya. Ya, bagus ya. Bagus. Ada yang perlu saya perbaiki, Nuri. Tadi bukan penamparan, tapi pemaparan ya. Kalau penamparan itu begini. Nah, ini penamparan. Kalau pemaparan itu kayak menjelaskan, menunjukkan, itu namanya pemaparan. Tak apa-apa. Karena masih pertama jadi presenter televisi ya. Ya, baik. Oke, yang lain silakan. Siapa yang mau boleh membaca? Enggak apa-apa. Kan masih pertama ya. Ayo, raise hand. Saya tunggu.
Resennya Nuri boleh dihapus. Oh ini Selena, Pak. Selena ya? Selena siap? Oke, siap. Bentar, saya pin dulu. Oh, bentar. Selena. Belum. Oke, siap. Silakan Selena. Patung Nusantara adalah patung yang memiliki penerapan ekspresi, gagasan, dan karya seni yang berasal dari Indonesia. Terbuat dari tanah liat, bubur kertas, dan plastisim. Cara membuat... Oke, tepuk tangan untuk Selena Isaura ya. Oke, terima kasih Selena. Yang lainnya mungkin ada yang mau menjawab? Saya, Silakan. Pak. Resen dulu. Resen. Adis ya? Saya, Pak. Resen, diklik gambar tangan begini yang ada di laptopmu. Sebentar saya lihat dulu. Kok belum kelihatan ya resennya ya? Oh ini. Siapa nih? Coba agak jauh sedikit. Cahra ya? Ya. Oh, Cahira. Cahra Melani. Ya. Cahra Melani, silakan dimulai. Pembelajaran kali ini menjelaskan tentang patung Nusantara. Patung Nusantara adalah patung yang memiliki pemaparan ekspresi, gagasan, ide, dan seni yang berasal dari Indonesia. Bahan yang bisa dibuat untuk patung Nusantara, tanah liat, bubur kertas, plastisin, semen, batu, dan kayu. Cara membuatnya, siapkan bahan tanah liat terlebih dahulu, sudah diberi air secukupnya. 2. Bentukkan kepala dan patung menggunakan tangan. 3. Bentukkan dan tempelkan bagian tubuh yang lain seperti kaki dan tangan ke badan patung. 4. Ukirlah bagian tubuh yang lain, mulut, mata, dan lain-lainnya secara lebih detail menggunakan alat sederhana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Zahra Melani ya. Yang lainnya mungkin anak-anak masih ada waktu kita untuk presentasi. Silakan yang mau presentasi. Adis resennya masih aktif. Ayo siapa yang mau menjawab ini? Yang mau presentasi? Afrizal mungkin? Mau presentasi Afrizal? Tidak ya. Boleh membaca hasil rangkumanmu dibaca, boleh, silakan. Tidak apa-apa. Kan tadi hasil merangkum, kamu baca kembali dengan keras, dengan bacaan yang bagus. Itu bagus. Ada yang mau presentasi lagi? Nadia, mau presentasi? Oh tidak. Adinda? Tidak. Julvan? Enggak. Julvan masih ngantuk. Habis lembur tadi malam darusan. Ana, mau presentasi? Tidak, Pak. Oh tidak. Devina? Finrizal? Oh tidak. Humaira? Mau presentasi? Apa mau menari? Tidak. Oh tidak. Ini siapa ya ini? Namanya belum di rename. Yang ada anak sopannya. Di rename ya. Serina mau presentasi? Oh tidak. Raffi Wahyu? Tidak. Zahira Dasya? Oh tidak. Kemudian Revi Ferdiansyah? Tidak. Apa yang tidak nih ya? Arindisa? Tidak, Pak. Oh tidak. Afra? Mau presentasi? Tidak, Pak. Ganes? Tidak, Pak. Rania Putri? Tidak, Pak. Oh, Rania enggak mau ke boneka belakangnya itu. Itu bonekanya mau presentasi itu. Anindya? Mau presentasi? Atau mau baca puisi boleh? Oh, tidak. Baik. Kalau tidak, sekarang kita tanya jawab.
Saya jawab yang bisa tidak boleh berbicara sebelum raise hand. Raise hand-nya pakai HP-nya. Tidak pakai begini ya, karena ini virtual, maka pakai raise hand yang ada di kameranya. Adis Krishna, tolong raise hand-nya dimatikan, Le. Raise hand-mu dari tadi ngangkat tangan. Nanti capek nanti tangannya ngangkat terus. Oke. Pertanyaan nomor 1. Dikatakan patung Nusantara jika syaratnya titik, titik, titik. Ayo. Dikatakan patung Nusantara. Apa? Ya, Anin. Silakan Anin. Mic-nya dihidupkan. Kurang dengar, Dok, suaramu, Dok. Kecil sekali suaranya. Memiliki pemaparan ekspresi, gagasan, ide, dan karya seni. Hampir betul. Hampir betul. Kurang. Yang paling utama belum muncul di sana. Ayo, siapa lagi? Hampir. Ya, silakan. Dia Ayu. Memiliki pemaparan ekspresi, gagasan, dan seni yang berasal dari Indonesia. Iya, yang paling penting adalah berasal dari Indonesia, sehingga dikatakan Nusantara. Seandainya Raffi nanti tinggal sudah besar, sudah kuliah, bekerja di Irian Jaya, terus dia pakai koteka, tahu koteka ya? Kemudian dia membuat patung Raffi yang besar. Apakah itu bisa dikatakan patung Nusantara? Bisa apa tidak? Dia membuat di Irian Jaya. Tahu Irian Jaya ya, anak-anak ya? Tahu. Ya. Apakah patungnya Raffi bisa dikatakan patung Nusantara? Ada yang mau menjawab? Silakan raise hand. Apakah termasuk patung Nusantara? Silakan raise hand. Tuh, ada yang jawab. Apakah dikatakan patung Nusantara itu? Ya, itu bisa dikatakan patung Nusantara. Kenapa? Karena Papua termasuk Indonesia. Karena Raffi orang Indonesia. Patungnya nanti punya ide, punya gagasan, punya ekspresi, wajahnya kayak wajahnya Raffi yang sedang tersenyum dan lain-lain. Namanya patung Nusantara. Baiklah anak-anak, waktunya sudah habis. Oh, kita kelewatan 9 menit ya, enggak apa-apa. Terima kasih sudah hadir belajar pada siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi kita tentang seni budaya dan prakarya, memahami patung Nusantara. Sebelum Pak Guru tutup, mungkin ada yang mau bertanya? Enggak ada. Pak Bakri nanti itu tugasnya dikumpulkan di mana? Tugas yang mana? Yang sekarang. Kedua kan, SPDP sama Bahasa Jawa. Yang mana? Itu dikumpulkan. Oh iya, untuk SPDP-nya nanti kalian kerjakan di bukumu, nanti suatu saat akan kami ambil bukunya untuk dinilai. Termasuk bahasa daerah. Bahasa daerah ada LJO-nya, ada 5 soal. Nanti kalian jawab di situ ya. Nanti malam saya saya umumkan anak-anak yang sudah mengerjakan bahasa daerah dan SPDP-nya. Begitu anak. Terima kasih ya. Baik, selamat melanjutkan belajarnya. Sampai jumpa esok insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin saya tutup Zoom-nya, Nana.